Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat bertemu kembali dengan pembahasan materi di tema 7 subtema 3 yang berjudul Surat Undangan. Anak sekalian, pernahkah antum membaca surat, baik surat yang berasal dari sekolah atau surat undangan lainnya? Apa yang antum ketahui tentang surat undangan dan apa fungsi surat tersebut? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan tertentu. Tahukah antum macam-macam surat undangan? Ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama adalah undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Cirinya, dalam surat tersebut terdapat kop surat atau disebut juga dengan kepala surat dan sekaligus lambangnya. Kita bisa melihat contoh di sebelah kanannya ini. Dan yang dilingkari merah itu adalah merupakan kop surat atau kepala surat yang di sampingnya terdapat lambang dari instansi tersebut. Di dalam surat resmi terdapat bagian-bagian yang masing-masing bagian mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama, paling atas itu merupakan kepala surat atau kop. Kemudian di bawahnya adalah nama dan alamat tujuan. Kemudian disertakan pembuka surat. Yang paling penting adalah isi surat. Kemudian ada penutup surat dan tempat serta tanggal surat, serta yang lainnya yang paling akhir di bawah itu adalah pembuat surat. Jenis surat undangan yang kedua adalah undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Di sebelah kanan ini merupakan contoh jenis surat undangan setengah resmi. Jenis surat undangan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Surat ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh dari surat undangan tidak resmi tersebut adalah surat undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, atau syukuran. Di sebelah kanan kita bisa melihat contoh jenis surat undangan tidak resmi. Perhatikan penggunaan bahasanya. Kalimat yang dipergunakan dalam surat undangan harus bersifat efektif
yang meliputi 1. Singkat, 2. Padat, 3. Jelas. Penggunaan kalimat efektif ini bertujuan agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari surat tersebut. Tahukah antum apakah persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis surat undangan tersebut? Persamaan antara surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan tertentu. Dan kalimat yang digunakan menggunakan kalimat yang bersifat efektif. Sementara perbedaannya, undangan resmi akan mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Dipergunakan untuk kepentingan kedinasan, dan dalam surat tersebut terdapat kop atau kepala surat dan menggunakan bahasa resmi. Untuk surat undangan setengah resmi, maka akan mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan atau instansi yang dipergunakan untuk kepentingan setengah resmi dan menggunakan bahasa setengah resmi. Dan yang terakhir, surat undangan tidak resmi akan mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti untuk surat undangan ulang tahun atau syukuran, dan di dalam surat tersebut menggunakan bahasa tidak resmi atau bahasa sehari-hari. Oke, anak sekalian, perhatikan surat undangan berikut. Menurut antum, apakah jenis surat undangan tersebut? Perhatikan, di atas tidak terdapat kop surat. Kemudian, perhatikan penggunaan bahasanya. Kemudian, ditujukan kepada siapa surat tersebut dan siapakah pembuat surat tersebut. Dengan memperhatikan isi dalam contoh surat undangan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa surat undangan tersebut tergolong jenis surat undangan setengah resmi. Oke, antum sekarang sudah bisa membedakan ketiga jenis surat undangan. Mana yang termasuk surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Demikian pembelajaran terkait dengan surat undangan. Semoga antum semakin paham dan memahami materi pada materi tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.